Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Permatasari dengan nomor NIM 19631065, Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis teori komunikasi, model, dan proses komunikasi. Yang pertama, jenis-jenis teori komunikasi. Jenis teori komunikasi dibagi menjadi dua, jenis umum dan jenis teori kontekstual. Yang pertama, jenis umum. Jenis teori umum dibagi menjadi empat. Yang pertama, teori fungsional dan struktural, di mana teori ini adalah adanya kepercayaan atau pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar dari pengamatan. Menurut pandangan teori ini, seorang pengamat adalah bagian dari struktur. Yang kedua, teori behavioral dan kognitif, di mana teori ini memusatkan pengkajian pada diri manusia secara individual. Teori ini juga mengutamakan analisis variabel komunikasi. Menurut pandangan teori ini dianggap sebagai menginvestasi dari tingkah laku proses berpikir. Yang ketiga, teori konvensional dan interaksional. Teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara, serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk bahasa dan simbol-simbol. Dan yang keempat, teori krisis dan interpretatif merupakan konsep karena pada teori ini pendekatan teori interpretatif cenderung menghindari sifat-sifat perspektif dan keputusan-keputusan absolut tentang fenomena yang diamati. Selanjutnya, teori kontekstual. Teori kontekstual dibagi menjadi empat. Yang pertama, intrapersonal communication. Proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, proses pengelolaan informasi yang dialami seseorang melalui sistem saraf dan inderanya. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini memfokuskan pembahasannya pada interaksi di antaranya orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi formal dan komunikasi informal, serta bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar kelompok. Dan yang keempat, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan media massa yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang banyak. Selanjutnya, yang kedua, model komunikasi. Ada beberapa model dari komunikasi, di antaranya yang pertama, model stimulus. Proses ini dapat berupa timbal balik dan mempunyai efek yang banyak. Yang kedua, model Aristoteles merupakan model yang paling banyak klasik dan ilmu komunikasi. Kemudian yang ketiga, model Laswell menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Yang keempat, model Shannon dan Weber membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Yang kelima, model SCAM memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dari sasarannya yang dikomunikasi. Yang keenam, model Wisey berbicara dalam dua konteks komunikasi intrapersonal, pribadi, dan massa. Selanjutnya, yang ketiga, proses dalam komunikasi. Proses komunikasi adalah unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikasi yang menjadi tujuan utama dalam komunikasi. Proses komunikasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, proses komunikasi Aristoteles. Proses komunikasi ini mampu diterima secara luas di antara proses lainnya. Proses ini memiliki 4 elemen yang meliputi speaker, association, audience, dan efek. Proses komunikasi yang kedua, proses komunikasi Laswell. Proses komunikasi Laswell berupa proses komunikasi liter atau komunikasi satu arah. Proses ini diawal dengan mengirim pesan atau sender yang menyampaikan pesan atau message melalui media atau medium yang diterima oleh penerima pesan atau receiver, kemudian menciptakan umpan balik atau feedback untuk diberikan kepada pengirim pesan. Selanjutnya, proses komunikasi yang ketiga, proses komunikasi SCAM.
Pengirim pesan mampu menerima pesan, dapat berganti pesan dalam pengiriman dan menerima pesan. Pesan dikirim setelah proses encoding. Baiklah, itulah penjelasan secara singkat mengenai jenis teori komunikasi, model, dan proses komunikasi. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.